bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memurnikan pembahasan di dalamnya hanya tentang dirinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karunia-Nya begitu melimpah, yang karunia-Nya senantiasa Allah kucurkan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kemampuan serta kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Semoga kita menjadi salah satu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri nikmat-Nya, yang bertakwa kepadanya dengan kenikmatan-kenikmatan yang merupakan ujian bagi kita. Kenikmatan-kenikmatan yang sepatutnya kita arahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, di antara yang akan senantiasa kita ingatkan adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah kunci hidayah darinya. Wa may in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan kalian furqan, pembeda antara benar dan salah. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi atas permasalahan kita, bahkan memberikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Dan jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berjanji akan memberikan kemudahan bagi kita dalam urusan-urusan kehidupan kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pun berjanji apabila kita bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan meleburkan dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat pahala kita agung di sisinya. Maka jamaah yang kami muliakan, jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga engkau menjadi salah satu di antara orang-orang yang memperoleh janjinya.
Kemudian tidak lupa kami sampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri dan juga anak-anak beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, juga seluruh kaum muslimin yang taat mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang nyaris tidak ada yang tidak menghafalnya adalah sebuah surat di dalam Al-Quran. Surat yang merupakan salah satu di antara surat yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin dalam sehari semalam. Di antara yang terbanyak adalah surat Al-Fatihah. Dan di antara yang terbanyak pula adalah surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Kaum muslimin, kita tahu di antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai sebaik-baik surat yang kita baca di saat kita melaksanakan salat sunnah Obliyah subuh adalah surat Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita dalam zikir pagi kita maupun zikir petang kita, di antara yang harus kita baca atau di antara yang beliau ajarkan kepada kita untuk kita baca adalah surat Al-Ikhlas. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum tidur pun demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita untuk membacanya. Itulah surat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringkan dia menjadi salah satu al-mu'awwidzat. Surat yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dalam kitab Zabur, kitab Taurat maupun kitab Injil rangkaian surat seperti Al-Mu'awwidzat yang mana dengannya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kita tahu dari keutamaan surat yang pendek ini, surat yang ringan ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tatkala ada salah satu sahabat yang mendapati sahabat yang lain membaca di dalam malam harinya sampai menjelang waktu subuhnya, ia mengulang-ulang banyak membaca surat Al-Ikhlas. Sahabat tersebut pun melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ia yuqalliluha, menganggap hal itu remeh di sisinya. Akan tetapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Makanya kita pun tahu dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an? Apakah tidak mampu apabila salah satu di antara kalian membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Para sahabat pun atau di antara mereka pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca sepertiga Al-Qur'an? Mungkin di antara mereka ada yang tidak mampu untuk merealisasikannya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dengan sabda yang senada bahwasanya surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, ya'dilu thulutsal Qur'an, setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disinggung oleh para ulama adalah maksud dari surat Al-Ikhlas
sebanding dengan sepertiga Al-Quran, minimal ada dua makna di dalamnya atau dua tafsiran. Yang pertama di antara yang mereka jelaskan adalah apabila seseorang membacanya, maka ia mendapatkan pahala seakan-akan telah membaca sepertiga Al-Quran. Akan tetapi yang lebih dikuatkan oleh para ulama adalah bahwasanya maksud dari sepertiga Al-Quran merupakan kandungannya. Sebagaimana kita tahu, para ulama pun telah menjelaskan kandungan seluruh Al-Quran intinya adalah tiga hal. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah akhbar, kabar-kabar berita tentang umat terdahulu maupun perihal masa depan, hari kiamat, perihal hal-hal yang akan terjadi tatkala tegaknya hari pembalasan. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan inti Al-Quran adalah al-ahkam, hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Maka kaum muslimin, kita tahu tatkala kita membaca surat Al-Ikhlas, kita merenungkan surat Al-Ikhlas, niscaya kita akan paham bahwasanya tidak ada di dalamnya kecuali pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad bin Salih tatkala ditanya kenapa surat Al-Ikhlas dinamakan dengan Al-Ikhlas, kenapa qul huwallahu ahad dinamakan dengan surat Al-Ikhlas, di antara jawaban beliau adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan, memurnikan pembahasan di dalamnya khusus tentang dirinya saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari yang dijelaskan oleh para ulama tadi kita paham bahwasanya maksud dari surat Al-Ikhlas merupakan sepertiga dari Al-Quran adalah bahwasanya ia mencakup inti pembahasan dari sepertiga Al-Quran. Kemudian sebelum kita lanjutkan, sebuah nama yang mulia yang sering kita dengar, nama Ikhlas, dan ini disematkan kepada sebuah surat, tentunya kita harus paham apa maksud dari kata ikhlas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang insya Allah pernah membahas tentang tafsirnya, pernah menyimak tentang pembahasannya, maka kita pun akan ingat bahwasanya ikhlas dalam bahasa Arab merupakan isim masdar dari kata akhlasa yukhlisu, mengikhlaskan, yang mana artinya adalah amhadha asy-syai', memurnikan sesuatu. Maksudnya adalah menjadikan sesuatu itu murni, tidak tercampur dengan yang lainnya sama sekali. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita membahas keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun ingat di antara yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala adalah ikhlas itu jika seseorang menjadikan tujuannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas karena banyak alasan. Di antara yang telah kita singgung adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memurnikan pembahasan di dalamnya hanya tentang dirinya. Kemudian di antara yang beliau ingatkan pula adalah bahwasanya barang siapa yang memahaminya, kemudian mengimaninya, maka ia telah menjadi orang yang mengikhlaskan dirinya, mengikhlaskan agamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dari sisi yang lain, barang siapa yang membacanya, memahaminya dan mengimaninya, maka pada hakikatnya ia telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara hamba Allah yang diikhlaskannya. Kaum muslimin a'azzani wa a'azzakumullah. Selain itu, di antara alasan kenapa para ulama
atau dari dulu surat ini dikenal sebagai surat Al-Ikhlas adalah karena barang siapa yang memahaminya, meyakininya, kemudian sampai meninggal dunia berada di atas keyakinan tersebut, niscaya hal tersebut akan memberikan dia khalas, keterbebasan dari neraka. Kaum muslimin a'azzani wa a'azzakumullah. Ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mat la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia pasti masuk ke dalam surga. Dan surat Al-Ikhlas, surat yang Allah sebutkan tentang dirinya, surat yang Allah awali dengan perintah Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang ahad, Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang paling tinggi dan paling mulia, satu-satunya zat yang As-Samad, yang menjadi tujuan, tumpuan kebutuhan setiap hambanya. Kaum muslimin a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, menyebut dirinya dengan As-Samad. Kita tahu di antara yang disebutkan oleh para ulama, makna As-Samad dari kata samada adalah qasada, tujuan, berarti Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah tujuan hakiki dalam segala usaha para hambanya. Kemudian di sisi yang lain, setiap kali hamba memiliki hajat, maka tidak ada yang lebih layak untuk dituju dalam permohonannya, dalam hajatnya, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disebutkan oleh para ahli tafsir, di antara makna As-Samad adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu laisa biajwaf, tidaklah berongga sebagaimana makhluk. Allah berbeda dan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, makanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah makan, tidaklah membutuhkan minum. Dan jamaah, di antara faidah yang mungkin kita masih ingat tentang sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas adalah beberapa hadis. Dalam beberapa riwayat pula, yang mana hadis-hadis ini lemah, akan tetapi jika disatukan jalurnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menjadi hadis yang hasan. Di antara sebabnya adalah tatkala orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak," jelaskan nasab Rabbmu kepada kami. Dalam riwayat yang lain, yang datang kepada Nabi SAW juga adalah orang-orang Yahudi yang mereka mengaku mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab mereka sebelum Al-Qur'an. Mereka datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, "Sif lana rabbak." Wahai Muhammad, sifatkan Rabbmu kepada kami, sifatkan bagaimana Tuhanmu kepada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu ahad, Allah itu Maha Esa, Allahus Samad. Allah adalah zat yang menjadi tumpuan segala makhluknya. Allahus Samad, Allah tidak berongga, Allah tidak memerlukan makan dan minum, dan tidak mengeluarkan kotoran sebagaimana makhluknya. Kemudian kaum muslimin, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidaklah beranak dan tidak pula diperanakkan. Kaum muslimin azani wa azakumullah. Itulah beberapa sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya di dalam surat Al-Ikhlas. Apabila kita hendak melihat kembali tafsir dari kata As-Samad, maka di antara yang disebutkan oleh para ulama, As-Samad adalah penguasa yang
paling tinggi kekuasaannya. Di antara yang mereka sebutkan pula, Allah adalah penguasa yang ditaati, yang mana tidak ada satupun keputusan mengenai suatu perkara yang akan terjadi di dunia ini kecuali berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna As-Samad adalah Al-Baqi, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal, abadi. Kaum muslimin, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lam yalid wa lam yulad, Allah tidaklah beranak dan tidak pula diperanakkan, hal ini adalah penegas bagi kita dan bantahan bagi orang-orang musyrik dahulu yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat adalah putri-putrinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Astafal banati 'alal banin, misalkan. Apakah Allah Subhanahu wa taala memilih anak-anak perempuan kemudian tidak memilih anak laki-laki? Ya, sebagaimana anggapan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bantahan pula bagi orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bantahan bagi mereka yang menganggap bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam adalah anak Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sebanding, tidak ada satupun tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan yang bisa kita raih dari surat Al-Ikhlas, selain kemuliaan yang utama berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan jika meninggal di atasnya kita pasti masuk ke dalam surga, adalah sebagaimana hadis Sahibu Sariyah, kisah yang sampai kepada kita tentang seorang sahabat yang memimpin pasukan perang. Kemudian ia mengimami di dalam salatnya, mengakhiri dengan senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Ditanyakan kepada Nabi SAW kenapa beliau mengatakan atau melakukan demikian. Ia pun menjawab, karena di dalamnya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan ia pun mencintainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan bahwasanya hubbuha yudkhilukal jannah. Dalam salah satu riwayat yang berbeda disebutkan bahwasanya mencintai surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Dalam riwayat yang berbeda pula atau di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepadanya bahwasanya karena cintanya terhadap surat Al-Ikhlas, terhadap kandungannya, maka Allah pun mencintainya. Maka kaum muslimin, siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka surat yang ringan di lisan kita ini hendaklah kita tadabburi, hendaklah kita pahami dan kita yakini. Kita pertahankan kandungannya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hambanya yang mencintainya sehingga Allah pun mencintai kita. Semoga kita di antara hamba-hambanya yang bisa mempertahankannya dan mengakhiri lisan kita, mengakhiri ucapan kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah,
sehingga kita pun terjamin surga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah kali ini dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.